Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wallahu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه العزيز وهو اصدق القائلين: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين. صدق الله العظيم وبلغ رسوله
الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Masyarul muslimin, hamba-hamba Allah yang dimuliakan, diriwayatkan dalam kitab Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi, atau yang kita kenal dengan kitab Sahih Bukhari. Diriwayatkan bahwa Rasulullah suatu ketika memanggil sahabatnya untuk memanggil sahabat Ali karamallahu wajhah yang sedang dalam keadaan sakit. Lalu dipanggillah Ali saat itu dalam keadaan sakit mata. Kemudian di hadapan Rasulullah SAW beliau mengobati sakit matanya Ali. Dalam riwayat tersebut dikatakan bahwa Rasulullah meludahinya, artinya mengobati dengan ludah beliau. Dan ini sebuah kemukjizatan Rasulullah bisa mengobati dengan salah satu anggota beliau, anggota badan beliau. Masyarul muslimin asadakumullah, yang ingin kami sampaikan adalah setelah kejadian itu Rasulullah kemudian mengatakan, "Wahai Ali, ambillah panci ini dan pergilah untuk berdakwah." Rasulullah menugaskan Ali bin Abi Thalib untuk ke sebuah desa untuk berdakwah. Lalu Rasulullah memesan bahwa Rasulullah mengatakan, "La ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min hadhihi dunya wa ma fiha." Di dalam riwayat lain dikatakan, "La ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min an takuna laka humrin na'am." Seandainya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah hidayah, memberikan petunjuk kepada seseorang karena perantaramu wahai Ali, karena sebabmu wahai Ali, maka itu lebih baik daripada dunia ini dan seisinya. Atau dalam riwayat lain dikatakan, maka lebih baik daripada unta yang berwarna merah. Saat itu unta tersebut adalah simbol kekayaan, simbol kebahagiaan bangsa Arab. Masyarul muslimin as'adakumullah, yang ingin kami sampaikan adalah bahwa hadis ini umum untuk kita semua, bukan hanya untuk sahabat Ali. Seandainya ada seseorang, ada kawan atau orang yang kita tidak kenal lalu kita ajak menuju jalan Allah Subhanahu wa taala, maka itu sesungguhnya lebih baik daripada dunia ini yang kita kejar-kejar dan seisinya. Dakwah bukan kewajiban para kiai, dakwah bukan kewajiban para ustadz, para dai. Dakwah adalah kewajiban bagi umat yang di dalam dirinya terbenak la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada alasan saya masih muda, tidak ada alasan saya kurang ilmu, tidak ada alasan ibadah saya belum sempurna, saya belum bisa berdakwah mengajak ke jalan Allah. Tidak ada alasan. Kalau kita lihat di dalam kitab Al-Mustadrak dari Imam Hakim yang sering kita dengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang 5 perkara, "Iktanim khamsan qabla khamsin." Gunakanlah 5 perkara sebelum 5 perkara ini terjadi. Di antaranya adalah masa mudamu sebelum masa tua, masa hidupmu sebelum masa matimu. Sampai kapan kalau kita punya alasan kita masih muda, kita belum bisa berdakwah. Sahabat Ali karamallahu wajhah, jemaah sekalian, adalah sahabat yang paling muda, salah satu yang paling muda masuk dalam Islam saat itu. Digelari karamallahu wajhah karena wajah beliau tidak pernah menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Karamallahu wajhah, wajahnya dimuliakan Allah karena sejak kecil di bawah naungan asuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hidayah Allah Subhanahu wa taala tidak datang dari pedang, tidak datang dari kerasnya busur panah yang menancap. Hidayah Allah Subhanahu wa taala datang dari kata-kata yang lembut. Di dalam salah satu surat Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wa mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan."
Ajaklah, serulah manusia itu siapapun dia ke dalam hikmah, ke dalam mau'izatul hasanah, pelajaran-pelajaran yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Apabila mereka mengajak untuk debat, maka debatlah billati hiya ahsan, dengan debat dengan cara yang baik. Itulah garis bagaimana kita mengajak orang lain, tidak dengan memarahi, tidak dengan melukai, kita merangkul, mengajak dengan kata-kata yang baik. Itulah hakikat dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian jemaah sekalian, hidayah Allah Subhanahu wa taala itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya bisa menjadi penyebab, kita hanya bisa menjadi perantara. Sekalipun itu pahalanya sangat besar, tetapi hidayah Allah tetaplah Allah yang memiliki. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sungguh engkau Muhammad tidak akan pernah memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai, walakin Allah yahdi man yasha. Tetapi Allah akan memberi hidayah kepada orang yang Dia inginkan, pada orang yang Allah inginkan. Ma'asyiral muslimin as'adakumullah. Namun begitu mengajak seseorang, menyeru seseorang kepada jalan Allah Subhanahu wa taala itu teramatlah mulia. Di dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man da'a ila hudan kana lahu minal ajri minal ujuri man ittaba'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'an." Orang yang menyeru kepada jalan kebaikan, kata Rasulullah, menyeru kepada hidayah, kata Rasulullah, maka baginya akan mendapatkan pahala sebagaimana dia mengerjakan petunjuk tersebut, tanpa mengurangi pahala orang yang mendapatkan petunjuk tersebut. Mudahnya seperti ini jamaah sekalian. Seandainya ada satu majlis taklim, lalu kita ajak kawan kita atau siapapun kita ajak, lalu dia mendapatkan petunjuk untuk hadir di taklim tadi, sehingga Allah memberikan hidayah. Allah memberikan hidayah baik bisa membaca Al-Quran, hafal Al-Quran, atau mendapatkan kajian-kajian keislaman yang kemudian dia melakukan petunjuk tadi, dia melakukan apa yang disampaikan, sehingga nanti satu saat terus hal itu diajarkan kepada anak cucunya dan lain sebagainya, maka kita yang mengajar akan mendapat pahala dari apa yang dilakukan. Sebaliknya, seandainya kita mengajak kepada keburukan dan keburukan itu terus dilakukan sampai ke anak cucunya, maka terus itu menjadi jariah. Amal jariah tidak hanya amal baik ya Mas sekalian. Amal buruk pun bisa menjadi amal jariah yang terus mengalir sampai kita mati, sampai di akhirat kelak. Masyaallah muslimin as'adakumullah. Semoga kita semua dalam gerak lisan, gerak langkah, gerak kaki, semua pergerakan kita menjadi cerminan bahwa ini adalah dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, dakwah kepada kebaikan. Dakwah tidak harus dengan lisan, dakwah tidak harus menjadi ustaz, dakwah tidak harus dengan proklamasi dan lain sebagainya. Hari ini kita bisa berdakwah dengan banyak media. Kita bisa berdakwah dengan Twitter, internet, Facebook, dan lain sebagainya, dan itu akan menjadi jariah selama itu diisi dengan kebaikan dan orang membaca, itu menjadi dakwah jariah yang terus mengalir pahalanya. Sebaliknya, kalau media kita diisi dengan hal-hal yang buruk, maka itu menjadi jariah usul, menjadi amal-amal yang buruk yang menjadi terus jariah sampai nanti dilakukan oleh umat yang melakukan keburukan tadi. Masyaallah muslimin as'adakumullah, kita tidak bisa membayangkan kalau nanti di akhirat kelak di surga kita terus naik derajatnya hanya karena jariah tadi. Kita mengajak orang untuk membaca Al-Quran, lalu dia membaca, dia menghafal, lalu di surga kita menikmati hasil dari bacaannya. Kita menikmati hasil daripada hafalannya, kemudian mendidik anak-anaknya terus sampai ke cucunya. Kita pun akan mendapatkannya. Surga apa yang akan kita masuki kelak. Masyaallah muslimin as'adakumullah. Diceritakan di dalam kitab Sahih Bukhari
Ada seseorang yang dimasukkan ke dalam surga terakhir, artinya dikeluarkan daripada api neraka, dia paling akhir. Ada umat Nabi Muhammad dikeluarkan dari api neraka, kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala ditahan di hadapan surga, sehingga dia hanya melihat surganya saja. Ini umat terakhir, golongan terakhir yang masuk ke surga. Lalu dia mengatakan kepada Allah, ya Rabb, karuniakanlah kami untuk lebih dekat dengan surga. Karena dia mencium bau surga, dia meminta kepada Allah lebih dekat lagi. Allah mengatakan, janji tidak meminta yang lain. Ya, saya berjanji ya Allah. Kemudian Allah mengabulkan, Allah dekatkan dia dengan surga. Lalu dia melihat kenikmatan surga, mencium bau surga begitu indah, begitu harum, begitu wangi. Pasirnya saja bau kasturi, jemaah sekalian. Ketika itulah terbenak di dalam hatinya untuk meminta lebih kepada Allah. Lalu kata Allah, bukankah engkau berjanji hanya satu permintaan? Tidak ya Allah, kalau engkau karuniakan, masukkan aku ke dalam surgamu, dan aku tidak akan meminta apa-apa. Dimasukkanlah orang yang terakhir ini ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala tanpa diberi apa-apa, hanya masuk di depan pintunya, melihat orang-orang ahli surga dalam kenikmatan. Lalu terdetak di dalam hatinya untuk meminta lagi, ya, tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan apa yang dia minta. Di dalam hadis lain, Rasulullah SAW menggambarkan bagaimana orang tadi masuk ke dalam surga. Rasulullah mengatakan, inna adna manzilatan li ahlil jannah hadhihi dunya wa asyru amsalha. Sesungguhnya orang yang tadi yang paling terakhir masuk ke dalam surganya Allah, itu yang paling melarat di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, atau kasring yang paling sempit di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti di surga, hadhihi dunya wa asyru amsalha, yaitu dunia ini dan 10 kali lipatnya. Kalau orang mengejar dunia ini lalu melupakan kenikmatan akhirat, maka sesungguhnya ia sedang mengejar teri tapi kehilangan hakak. Dunia ini nikmatnya tidak seberapa. Orang yang paling masuk terakhir ke dalam surga, nikmatnya 1 kali dunia ini dikali 11. Hadhihi dunya wa asyru amsalha. Dunia ini dan 10 kali lipatnya, artinya 11 kali lipat kenikmatan dunia ini. Bagaimana dengan fasilitas-fasilitas yang lain yang Allah berikan kepada orang yang paling terakhir masuk ke dalam surga? Rasulullah di dalam riwayat Al-Hakim mengatakan, inna adna manzilatan li ahlil jannah alladzi lahu min quril ain. Bahkan dalam riwayat lain dikatakan, alladzi lahu 80,000 khadim. Dia adalah orang yang akan mendapatkan 80.000 pengikut sebagai pembantu nanti di akhiratnya. Masyiral muslimin asadakumullah. Subhanallah, ini orang yang paling terakhir masuk ke dalam surga, Allah berikan 80.000 pembantu. Belum lagi bidadari dan lain sebagainya yang Allah janjikan. Masyiral muslimin asadakumullah. Sebab itu mari kita tingkatkan dakwah kita, baik secara lisan maupun secara perbuatan, atau yang kita kenal dengan dakwah bilham, dakwah dengan perbuatan. Baik perbuatan dengan jari kita untuk mengisi media sosial kita dengan hal-hal yang baik, bukan dengan hal-hal yang buruk, bukan dengan hoax dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah mudahkan kita, Allah berikan ma'unah, pertolongan kepada kita dalam gerak langkah kita senantiasa dalam kebaikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani bihi wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim.
Allah